Let's stop back then, like it's so good when it's not. Are you so sick of always faking, darling? Can't be still like to fuck on you. No, I'm right. It's time we call it. Living in my head all the time, wishing we could get back to where we started. Can't be still like to fuck on you. No, I'm right. It's time we call it. It's time we call it. It's not hard. You know I'm right. It's time we call it. You know I'm right. It's time we call it. It's time we call it all the time. You know I'm right. It's time we call it. You know I'm right. It's time we call it. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore Sobat Sehat, selamat sore untuk Sobat Sehat yang pada kesempatan hari ini nih, Sobat Sehat di hari ini 31 Oktober 2022 menyimak Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming dan juga di website kami di radioindonesiasehat.com. Dimanapun Anda berada Sobat Sehat, semoga Anda di hari ini tetap happy ya. Senang banget hari ini Sobat Sehat kita jumpa lagi di program-program dari Raisa Radio dan terutama hari ini adalah di Bincang Sehat Raisa Radio di mana kita bisa menyimak nih pakar-pakar berbicara tentang topik-topik kesehatan nih Sobat Sehat. Nah Sobat Sehat di siang hari ini cukup panas ya, nggak seperti biasa yang biasanya mungkin dingin, tapi hari ini kita merasakan sinar matahari yang cukup hangat dan Anda boleh nih sambil minum minuman yang menyegarkan dan juga menyehatkan, boleh di kantin ada jus di sana. Sobat Sehat, dan hari ini kita akan bicara hal yang menarik tentang bagaimana kita mengenali tanda dan bahaya glaukoma nih. Bersama dengan narasumber dan juga moderator yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Sobat Sehat, bersama dengan Dr. Krisna Dwi Purnomojati, spesialis mata dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKMK UGM, dan Dr. Krisna akan ditemani oleh Dr. Stefani Melisa Karina dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKMK UGM. Tentu Sobat Sehat selama 1 jam ke depan boleh Anda sambil santai-santai, boleh sambil ngemil, boleh bergabung bersama dengan kami yang ingin mengajukan pertanyaan yang Sobat Sehat yang berada di radio, boleh banget silakan seperti biasa di 0812 3239 7300, sekali lagi di 0812 3239 7300, dan Sobat Sehat yang berada di Zoom boleh banget nanti langsung raisan atau dituliskan di kolom chat. Baik Sobat Sehat, selamat menyimak. Waktu saya berikan sepenuhnya ke Dr. Stefani. Moga Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini saya dan Dr. Krisna akan berbagi sedikit informasi terkait tanda dan bahaya penyakit mata yaitu glaukoma. Oke, yang pertama itu pasti banyak yang bertanya nih, apa itu glaukoma? Monggo Dr. Krisna bisa minta tolong dijelaskan glaukoma itu apa, Dokter? Ya, terima kasih Dr. Stefani. Sobat Sehat sekalian ya, jadi memang ini salah satu penyakit yang mungkin Sobat Sehat sekalian sering dengar, yaitu glaukoma. Glaukoma itu nomor 2 yang menyebabkan kebutaan terbanyak yang ada di dunia. Ya, kalau masalah kebutaan tentu saja kita nggak mau jadi buta dong ya. Oleh karena itu tentu saja kita harus tahu sebenarnya glaukoma itu apa.
Jadi Dokter Stefani menanyakan sebenarnya glaukoma itu apa? Glaukoma itu adalah sebuah kumpulan gejala yang menyebabkan serabut saraf mata kita itu rusak. Utamanya adalah nervus opticus. Kalau kita bisa bicara mengenai nervus opticus, bayangkan saja nervus opticus adalah sebuah kabel yang menghubungkan antara bola mata dengan otak kita. Sehingga kalau kabel itu rusak atau kita bilang seperti penipisan, tentu saja ada kelainan dari penglihatan kita. Begitu, Dr. Melisa. Nggih, terima kasih Dokter Krisna. Nah, banyak juga yang bertanya nih Dok, kalau misalnya saya nah penyebabnya itu apa saja sih Dok? Apakah ada hubungannya sama penyakit seperti tekanan darah tinggi, ataupun diabetes, ataupun ada hubungannya sama jenis-jenis makanan yang kita sering konsumsi, Dokter? Ya, ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Penyebab glaukoma itu, jika kita pakai ilmu lama, penyebab glaukoma itu adalah kenaikan tekanan bola mata. Jadi ada perbedaan antara tekanan bola mata dengan tekanan yang ada di tubuh kita secara umum. Kalau tekanan di tubuh kita secara umum yang kita sebut sebagai tekanan darah itu adalah tekanan darah kita yang ada di dalam pembuluh darah kita, terutama vena, arteri, dan jantung. Kalau tekanan bola mata itu kita ngomonginnya adalah jaringan yang ada di dalam bola mata, air di dalam bola mata, gitu ya. Jadi bukan air mata, Dr. Stefani, tapi air yang ada di dalam bola mata. Nah, bagaimana air di dalam bola mata itu menyebabkan tekanan tinggi? Banyak faktor. Ya, paling sering adalah kerusakan dari saringan yang menyaring air dalam bola mata itu keluar. Sehingga ketika air dalam bola mata ini diproduksi terus, tapi dia tidak dikeluarkan lewat saringan tersebut, tentu saja tekanan bola mata akan meningkat sehingga ujungnya adalah merusak syaraf penglihatan. Tadi adakah hubungannya tekanan darah dengan tekanan bola mata? Secara sistem, saya rasa ini tidak berhubungan secara langsung ya, Dr. Stefani. Tetapi kalau dengan diabetes mellitus atau penyakit gula, ada penelitian yang menyatakan bahwa orang yang terkena penyakit gula mempunyai resiko lebih besar untuk terkena penyakit glaukoma. Satu dan lain hal adalah saringan air yang mengeluarkan air dalam bola mata keluar menuju ke pembuluh darah itu terhambat oleh pembuluh darah baru yang bisa muncul ketika dia mempunyai diabetes mellitus atau kondisi gula yang tidak terkontrol. Begitu, Dr. Stefani. Oh iya, baik Dok. Berarti kalau misalnya pasiennya itu punya penyakit gula atau diabetes mellitus itu sangat penting ya Dokter untuk dikontrol gula darahnya ya Dok? Betul. Iya Dok. Nah, lalu pertanyaan berikutnya Dok yang sering ditanyakan sama masyarakat ya Dok. Gejala-gejala glaukoma itu apa saja Dokter? Gejala glaukoma, ini penting. Glaukoma secara umum kita sebut sebagai pencuri penglihatan, Dr. Stefani. Kenapa pencuri penglihatan? Yang namanya pencuri itu datang tidak terlihat, ya, tidak dijemput, tidak terlihat, dan dia pulang tidak terlihat juga. Artinya glaukoma yang banyak terjadi di masyarakat yang menyebabkan kebutaan secara perlahan ini yang kita sebut dengan primary open angle glaucoma atau glaukoma primer sudut terbuka seperti pencuri. Dia tidak kelihatan dan tidak terasa. Dia hanya tiba-tiba buta saja. Loh, kemana penglihatan saya? Kok saya tiba-tiba buta, saya tidak merasakan apa-apa. Ini yang bahaya. Karena jika suatu penyakit tidak kita rasakan gejalanya, tentu saja kita juga bingung dong. Loh, kok tiba-tiba saya buta? Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin ini lebih jarang terjadi, tetapi gejalanya lebih kerasa ya gitu, Dr. Stefania, adalah primary close angle glaucoma atau glaukoma yang sudutnya tertutup. Nah, kalau sudutnya tertutup ini mempunyai tanda gejala yang berkebalikan dengan glaukoma primer yang sudut terbuka, yang tidak ada rasanya sama sekali. Nah, glaukoma yang sudut tertutup ini mempunyai rasa tiba-tiba dia pusing, sampai kalau misalnya gejalanya berat sekali, kadang-kadang pasien ini mual sampai muntah, Dr. Stefani, karena tekanan bola mata yang sangat tinggi. Nah, jika sobat sehat sekalian mengalami keadaan seperti itu,
tiba-tiba kepalanya sakit, pengen mual, muntah, pandangan menjadi kabur. Biasanya satu mata ya, Dokter Stefania, mata kiri atau kanan saja, tidak dua matanya secara langsung. Nah, jika ada pusing, mual, dan seperti pengen muntah, pandangan kabur, itu kemungkinan glaukoma, Dokter Stefani. Atau yang ketiga, sebenarnya ada yang namanya glaukoma tekanan rendah yang dia punya ya rasa-rasa tidak enak. Nah, glaukoma tekanan rendah ini mempunyai gejala seperti migrain. Jadi seperti dia ada pusing sedikit gitu, kadang-kadang suka pusing, mata sering pegal, ataupun seperti berat yang ada di dalam bola mata. Mungkin seperti itu, Dokter Stefani. Ya, siap dokter. Wow, berarti gejalanya itu sangat bermacam-macam ya dokter. Ya, Bisa ya, ya. bisa dari tidak bergejala sama sekali, maksudnya insidious gitu ya dok. Maksudnya Betul, betul. pasien itu tidak merasakan apa-apa, terus tiba-tiba mengeluhkan penglihatannya berkurang, gelap gitu ya dokter, secara Iya. mendadak kalau dirasakan ya dokter. Tapi sebenarnya itu prosesnya berjalan bertahun-tahun ya dok. Prosesnya itu kalau dari beberapa penelitian itu bisa terjadi puluhan tahun, Dokter Stefani. Nah, itu. Masalahnya adalah ketika penglihatan kita diambil sedikit-sedikit, bertahun-tahun penglihatan kita dikurangi, misalnya dalam setahun 2%, 2%, 2%, dalam 10 tahun kita akan kehilangan 10% dari fungsi penglihatan kita. Dalam 20 tahun kita akan kehilangan 20%. Nah, hal yang seperti ini yang sulit banget kerasa oleh diri kita sendiri ya, Dokter Stefani ya. Makanya nanti mungkin kita akan bicarakan juga bagaimana sih cara tahu kita punya glaukoma atau enggak, mungkin begitu ya. Seperti itu. Lalu caranya bagaimana ya dokter? Maksudnya apa yang harus saya waspadai gitu? Oh Eh, gitu ya. Bagaimana saya bisa tahu saya itu ada glaukoma atau tidak gitu dok? Baik. Sebenarnya ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan pasien-pasien itu mempunyai risiko lebih tinggi daripada orang biasa untuk mengidap glaukoma, terutama glaukoma yang sudut terbuka. Yang pertama adalah faktor keturunan, Dr. Stephanie. Jadi jika kita punya ayah, ibu, atau kakek, nenek, atau saudara satu derajat yang memiliki glaukoma, kita memiliki angka sekitar 10% sampai 15% kemungkinan juga kita mengalami glaukoma juga, seperti itu Dr. Stefani. Jadi kalau kita punya riwayat, misalnya keluarga kita ada glaukoma, ada layaknya kita bisa cek ke dokter mata untuk memeriksakan tekanan bola mata kita, seperti itu Dr. Stefani. Selain itu, tentu saja sobat sehat sekalian, jika sobat sehat sekalian memiliki rasa tidak enak di bola mata, di kepala, atau pandangannya tidak jelas 100%, maksud saya tidak seperti teman-teman seusia sobat sehat sekalian, sepertinya itu adalah suatu tanda atau gejala yang baik sekali untuk kita memeriksakan kesehatan mata, Dr. Stefani. Siap, terima kasih Dokter Krisna atas penjelasannya dokter. Ini ada pertanyaan dari pendengar dokter. Selamat sore, ini terima kasih informasinya Dokter Krisna. Perkenalkan, saya Niken Indraswati dari Jogja. Ternyata gejalanya macam-macam dokter. Nah, apakah glaukoma ini bisa dialami anak-anak juga dokter? Padahal kalau anak-anak kan sulit untuk merasakan dokter. Bagaimana ya dokter? Ya, ini pertanyaan yang baik ya, karena memang yang dewasa aja nggak bisa merasakan, apalagi anak-anak yang jarang komplain begitu, Dr. Stefani. Ya, memang ada yang namanya glaukoma pada pediatrik begitu, Dr. Stefani. Glaukoma pada pediatrik ini kalau dia ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah glaukoma kongenital. Kongenital itu berarti dia glaukomanya sudah dari ketika kehamilan. Nah, ini yang susah ini. Biasanya glaukoma yang diidap seseorang yang dari masa kehamilan, ketika dia lahir, ketika bayi ini lahir, matanya sudah mengalami perubahan karena tekanan tinggi yang dialami bola mata. Entah satu atau kedua matanya. Anak yang lahir dengan glaukoma kongenital biasanya mempunyai mata yang lebih besar, bola mata yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang lahir pada umumnya. Kita sebut buftalmos gitu ya. Buftalmos itu seperti mata yang seperti sapi ya, buffalo. Jadi bola matanya lebih besar daripada orang normal.
Jika sobat sekalian melihat keadaan seperti ini, tentu saja bisa meminta si anak itu atau keluarga dari anak tersebut atau keluarga kita untuk memeriksakan anak tersebut ke dokter mata, tentunya dokter Stefani, karena meskipun sudah terjadi kelainan struktur gitu ya, bola mata yang membesar, kita masih bisa menangani tekanan bola matanya, kita bisa menurunkan tekanan bola matanya dengan operasi. Yang sulit memang adalah ketika itu glaukomanya terjadi pada usia-usia muda di bawah 10 tahun. Tentu saja dia tidak akan bisa merasakan rasa yang nggak nyaman seperti itu. Nah, ini adalah paling penting adalah glaukoma yang terjadi pada usia muda biasanya tidak selalu menyebabkan miopisasi. Miopisasi itu adalah kondisi minus, Dr. Stefani, mata minus. Jadi kita juga perlu mengecek atau menanyakan kepada anak-anak kita nantinya ketika dia misalnya berperilaku kurang tidak seperti teman-temannya, dia meminta untuk duduk di depan begitu ya, di kelasnya, dia tidak mau duduk di belakang. Lalu kita tanya, apakah kenapa tidak mau duduk di belakang begitu? Kalau dia tidak mau duduk di belakang, bilangnya karena pandangannya kabur atau susah untuk melihat, nah itu kita bisa curigai begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa kita curigai. Kalau duduk di depan terus dicek ternyata matanya minus, sekaligus saja nanti dicek tekanan bola matanya dan dicek kondisi kepala saraf matanya. Lalu ada kondisi di mana anak sering mengucek bola matanya karena mungkin ada rasa pegal, ada rasa tidak nyaman. Ketika seorang anak dia lebih sering mengucek bola matanya, merasakan matanya mungkin ayah ibu mata saya tidak nyaman, itu juga menjadi salah satu tanda di mana kita harus memeriksakan anak tersebut ke dokter mata. Saya rasa seperti itu, Dokter Stefani. Iya, terima kasih Dokter Krisna. Berarti sebagai orang tua juga harus jeli ya dokter untuk menanggapi keluhan-keluhan anak ya dokter. Maksudnya Iya, kalau betul. misalnya anak mengkomplain ada keluhan tertentu ya sebagai orang tua juga harus menanggapi gitu ya dokter. Barangkali ini adalah suatu kondisi yang lebih serius daripada yang kita pikirkan gitu nggak dok? Betul, betul. Oke dok, oke, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan berikutnya juga dokter. Untuk penglihatan yang terjadi, gangguan penglihatan yang terjadi pada kasus-kasus glaukoma, apakah ada step-stepnya dokter atau langsung buta seperti itu dokter? Ya, memang ada dua jenis yang tadi kita sebutkan ya, Dr. Stefani ya. Jadi kalau yang jenis open angle atau sudut terbuka, itu dia creeping. Creeping itu artinya dia pelan-pelan. Gitu. Jadi dia perlahan sekali. Kalau kita pakai persentase, kita mempunyai visual field index namanya. Jadi lapang pandang. Kalau yang terbaik adalah 100% misalnya, lapang pandang kita masih bagus 100%. Kalau yang creeping atau yang step by step ini yang kita sebut sebagai primary open angle glaucoma atau normotation glaucoma, itu dia paling mengambil ya berbeda setiap orang ya. 1 tahun itu 2-10%, kira-kira seperti itu. Sehingga dia untuk menjadi glaukoma yang baru kerasa bahwa dia glaukoma, yaitu tandanya adalah yang paling awal itu sebenarnya lapang pandang berkurang ya, Dr. Stefani ya. Lapang pandang berkurang itu cirinya seperti apa sih? Dia suka terjatuh, suka terantuk batu misalnya. Atau dia suka menyenggol barang-barang di sebelah kiri kanannya. Atau kalau ketika dia berkendara dengan mobil atau motor, kadang dia suka nyerempet. Ya, karena dia tidak melihat ada sesuatu yang berada di kiri atau kanannya, lapang pandangnya lebih sempit. Seperti itu. Nah, kalau kondisi yang tadi, yang open angle ini bisa puluhan tahun, jadi dia pelan-pelan. Nah, masalahnya adalah yang kedua, yang close angle glaucoma. Ini bukan pencuri penglihatan yang pelan-pelan ya. Ini adalah pencuri penglihatan yang paling sadis. Karena dia ketika datang, sangat cepat sekali, dia mual, muntah, pandangan kabur, dan kalau dia tidak ditangani dalam waktu, ya jurnal menyebutkan maksimal 72 jam atau 3 hari. Ketika golongan glaukoma yang tekanan tinggi, sudut tertutup yang akut, atau dia tiba-tiba muncul, tidak ditangani dalam waktu kurang dari 72 hari, pandangannya dalam 72 jam maksud saya, 72 jam ini akan hilang dan tidak bisa kembali, Dr. Stefani. Jadi memang bisa dua-duanya.
Bisa yang dia pelan-pelan, puluhan tahun dia baru mengalami penyempitan lapang pandang atau pengkaburan lapang pandang. Yang kedua, bisa sangat cepat sekali. Bisa dalam waktu 1 sampai 3 hari, lapang pandang pasien ini hilang begitu, Dr. Stefani. Jadi bisa dua-duanya. Oke. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Nah, untuk yang terjadi secara tiba-tiba yang langsung hilang itu dokter, itu kan sangat mengerikan ya dokter, Iya. kedengarannya dok. Itu bisa kita cegah tidak dokter? Baik, jadi juga ada faktor resiko untuk yang kedua ini ya. Jadi primary open angle close angle glaukoma atau glaukoma sudut tertutup. Glaukoma sudut tertutup biasanya terjadi pada mata-mata yang hipermetropia atau mata-mata yang pakai kacamata plus pada usia muda ya, bukan plus pada usia tua yang digunakan untuk membaca itu Stefani. Tapi kondisi seseorang yang memakai kacamata plus pada usia yang muda. Jika kita punya faktor risiko, seseorang memakai kacamata plus pada usia muda, itu dia ada faktor risiko untuk glaukoma tertutup begitu. Faktor risiko lain sebenarnya pasien ini secara sadar atau tidak pasti sudah mengalami serangan yang kecil-kecil gitu, Dr. Stefani ya. Jadi kalau serangan yang kecil itu bentuknya seperti apa sih kalau dirasakan? Bentuknya seperti suka pusing tiba-tiba gitu. Kok pusing nih gitu. Tanggal muda juga pusing, tanggal tua pusing. Kalau tanggal tua pusing mungkin dia karena belum gajian, tapi dalam 1 bulan mungkin 2-3 kali mengalami pusing yang tiba-tiba seperti itu. Itu jangan dianggap enteng. Itu bisa terjadi berbagai macam kemungkinan. Salah satunya adalah memang glaukoma tadi ya. Yang lainnya mungkin yang lebih ringan adalah cluster headache gitu ya, ya kelainan pada ya tiba-tiba kepalanya sakit aja. Tapi lebih baik kedua hal tersebut diperiksakan. Jadi kalau dia punya kacamata, dia pakai kacamata lensa positif di usia muda, sama kalau dia matanya sering nggak enak, sering sakit, sering tidak nyaman, lebih baik periksa deh. Nanti akan dilakukan terapi oleh dokter mata. Begitu, Dr. Stefani. Oke, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter, nah pengobatan glaukoma itu seperti apa dokter? Apakah semua pasien glaukoma harus dioperasi ataupun kita bisa handle aja dengan pengobatan saja dokter? Jadi iya, memang kalau kita menemukan pasien dengan tekanan intraokular ya, tekanan bola mata tinggi, tentu saja sama seperti ketika kita punya tensi tinggi, kita harus menurunkan tekanan tersebut. Jika seseorang dengan glaukoma tekanan tinggi diobati tetes mata, biasanya Dr. Stefani ya, kita meresepkan tetes mata, itu bisa teratasi, dia tidak perlu operasi. Kebanyakan pasien-pasien kita ditetesi obat tetes mata saja, tidak perlu sampai operasi. Karena prosedurnya adalah kita menggunakan 1 tetes mata dulu. Kalau 1 tetes mata belum bisa mencapai tekanan bola mata yang normal itu sekitar di bawah 21 mm air rasa ya, Dr. Stefani. Di bawah 21 kita pakai tetes mata kedua, artinya kita combine 2 terapi begitu, atau bisa diganti terapi dulu. Tapi biasanya kita menambahkan 1 terapi sehingga dia pakai tetes 2 tetes. Kalau 2 tetes belum bisa membuat si tekanan bola mata di bawah 21, kita tambahkan 1 tetes lagi. Ya, tentu saja pasien ini mendapatkan obat tetes ketiga. Ini belum operasi nih, jadi kita tidak langsung mengoperasi untuk pasien glaukoma. Kalau dengan 3 tetes misalnya masih belum normal, ada pilihan keempat. Bukan tetes keempat, tapi adalah dengan laser. Kita membuatkan saluran seperti itu ya. Lubang-lubang kecil pada pojok mata kita untuk tempat air tadi yang tidak bisa disaring oleh saringan bola mata, kita buatkan saringan gitu. Jadi salurannya lebih besar-besar sehingga air bisa masuk ke situ. Itu dengan laser. Jadi kita tembak laser. Barulah ketika pengobatan tidak berhasil, laser tidak berhasil, untuk mempertahankan bola mata supaya penglihatan tetap bagus, terpaksanya kita buatkan filtrasi, kita buatkan semacam saluran kecil dengan teknik operasi begitu terus. Jadi untuk sampai ke operasi kita harus punya step yang panjang dulu, dan kebanyakan pasien-pasien glaukoma bisa kita tangani dengan pengobatan saja, jadi nggak perlu khawatir. Baik, terima kasih Dokter Krisna.
Baik, berikutnya untuk pertanyaan dari pendengar radio atas nama Faudian Eka bertanya, dokter, apakah buta karena glaukoma bisa diselamatkan, dokter? Ya, eh, terima kasih. Konsepnya adalah kalau dia sudah kehilangan serabut saraf atau serabut sarafnya sudah mati, serabut saraf tersebut belum bisa kita hidupkan lagi dengan ilmu yang sekarang. Saya tekankan lagi dengan ilmu yang sekarang. Mungkin ke depannya 5, 10, 15 tahun lagi kita bisa menghidupkan saraf yang mati itu. Saraf yang mati membawa fungsi untuk penglihatan. Ya, jadi kalau yang mati tidak bisa kehidupan lagi, penglihatan di tempat saraf yang mati ini tidak bisa kita kembalikan. Ya, jadi semakin banyak saraf yang mati, semakin banyak yang tidak bisa kita kembalikan. Apa yang bisa kita kembalikan adalah yang serangan akut tadi, Dr. Stefani. Ketika seseorang mengalami serangan glaukoma akut, tiba-tiba pusing, tiba-tiba tidak bisa melihat, tiba-tiba mau mual dan muntah, karena kondisinya akut, ketika kita buatkan saluran, ketika kondisi akutnya kita tangani, karena itu bukan masalah saraf yang mati, karena itu masalah korneanya bengkak gitu ya, Dr. Stefani, karena tekanan yang tinggi. Ketika kita sudah mengatasi tekanan tinggi dengan jalan operasi biasanya, korneanya biasanya menjadi baik lagi. Ketika korneanya menjadi baik lagi, kita bisa melihat lagi, menjadi clear lagi, menjadi jelas lagi. Glaukoma tekanan tingginya teratasi, kita lihat ke belakang, sarafnya sudah ada yang mati apa belum. Biasanya dalam waktu 24 jam, di bawah 24 jam, saraf belum banyak yang mati, sehingga bisa kita kembalikan penglihatannya. Tapi konteksnya adalah sarafnya tidak boleh ada yang mati dulu, Dr. Stefani. Baik, terima kasih Dokter Krisna. Berarti pelajarannya dokter, kalau misalnya ada keluhan mata, langsung segera berobat ke dokter mata ya dokter. Jangan Iya, ditunda-tunda ya dok. ya betul. Ya, karena ada golden period-nya tadi ya dokter, dalam waktu Betul. kurang dari paling bagus ya, kurang dari 72 jam ya tadi dokter ya. Kalau 72 misalnya jam, maksimal 72 jam ya. ada gejala. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan berikutnya dokter dari Reina Kuno itu bertanya, dokter, tante saya sepertinya terkena glaukoma, tapi sepertinya karena komplikasi gula. Bagaimana cara membedakan glaukoma karena gula dan karena penyebabnya genetik, dokter? Monggo, dokter. Baik, terima kasih. Cara membedakannya, kadang kita tidak bisa membedakannya, karena itu seseorang yang punya faktor genetik untuk glaukoma, ketika dia kena gula, dia punya resiko yang lebih besar. Ketika dia punya gula, dia juga punya resiko lebih besar untuk jadi glaukoma. Yang membedakan adalah nanti kondisi bola matanya. Kondisi bola mata orang yang genetiknya memiliki glaukoma, ya bukan karena gulanya, itu biasanya kelainannya ada di saringan tadi, kita sebut trabeculum meshwork. Jadi organ tempat mengeluarkan cairan bola matanya itu mengalami semacam pengkakuan gitu. Jadi kalau kita ibaratkan saringan, air yang harus masuk dalam saringan, saringannya itu rapat banget sehingga airnya nanti susah gitu ya. Nah, itu kondisi yang pertama. Bedanya dengan penyakit gula apa? Pada penyakit gula, biasanya si saringan tempat mengeluarkan airnya itu ditumbuhi oleh pembuluh darah baru, Dr. Stefani. Sehingga yang seharusnya tidak ada pembuluh darah, dia ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu membuat saringannya bumpet, gitu ya, mampet, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya bumpet. Ketika saringannya mampet dengan pembuluh darah baru, neovaskularisasi dari penyakit diabetes mellitus, tentu saja airnya tidak masuk. Kalau kondisi luarnya sekarang bagaimana? Kondisi luarnya dari tampakannya ya, kalau sobat sehat sekalian tanya apakah beda tampakannya, kalau dari luar sama aja. Sama-sama tekanan bola matanya tinggi, sama-sama terjadi penurunan penglihatan. Makanya kita harus cek dengan kaca namanya gonioscope untuk melihat si saringannya, si trabeculum meshwork ini benar-benar nggak dia ditumbuhi oleh pembuluh darah baru. Kalau tidak, berarti dia karena faktor genetik. Kalau ada pembuluh darah baru, berarti dia karena faktor diabetes mellitus. Mungkin itu, Dr. Stefani. Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya, dok. Berarti sekali lagi ya, dok, untuk diabetes itu penyakit yang sangat harus kita khawatirkan ya, dok, karena Betul. komplikasinya itu kemana-mana ya, dok. Selain ke mata, bisa ke organ-organ lain juga ya, Ya, dokter. sampai kaki ya, dari mata sampai ke kaki juga sering ya itu. Iya, yang luka-luka di kaki itu ya, dok. Hmm. Iya, betul-betul.
Makanya kalau ada sakit gula langsung berobat ke dokter untuk penanganan gula darah juga ya dokter ya? Betul, betul. Gula darahnya harus rendah ya. Kalau gula darahnya masih tinggi ya Dokter Stefani ya, proses untuk pembentukan pembuluh darah baru itu tetap berlangsung tuh, Dokter Stefani. Sehingga mau kita obatin glaukoma apapun ya, biasanya tidak terlalu berefek. Jadi first thing to do adalah mengatasi gula darahnya dulu. Kalau gula darahnya sudah tertangani, biasanya bisa bagus itu terapi glaukomanya. Kalau tidak, biasanya cepat sekali memburuk. Oke dokter, betul dokter. Baik, ini sudah sampai dengan pertengahan acara. Boleh saya kembalikan ke Mbak Galuh? Terima kasih banyak Dokter Krisna dan juga Dokter Stefani, menarik sekali. Nah, Sobat Sehat tadi sudah dicatat ya beberapa gejala-gejala yang perlu kita perhatikan nih, dan harus segera ke dokter kalau itu muncul di kerabat-kerabat kita gitu. Terima kasih banyak Dok atas penjelasannya, tapi kita izin jeda dulu ya Dok ya. Untuk Sobat Sehat di radio, tetap stay tune di Raisa Radio. Seperti biasa, waktu masih kita buka untuk Anda bisa bertanya, sekali lagi di 0812 3239 7300, dan satu lagu akan menemani kita di sore hari ini di Bincang Sehat Raisa Radio Indonesia Sehat. Niki, take a chance with me. His life you die for, his life you die for, the kind that colors the sky. Hard and tangible, slips away faster than dandelion fluff in the sunlight. And he's got swirls of passion in his eyes, uncovering the dreams he dreams at night. As much and hard as he tries to hide, I can see right through, see right through. His voice you know for, he says my name black, I fade away somehow if he's too loud. What I would give for me to get my feet back on the ground, head off the clouds. How we're polar opposites. I read him like a book and he's a clueless little kid. Doesn't know that I'd stop time and space just to make him smile, make him smile. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me, take a chance with me. Beyond me, how he'd look me dead in the eye and stay unaware that I'm hopelessly captivated by a boy who thinks love's overrated. How did I get
So why not raise the stakes? I can hear your heart from across the room, pulsing through my veins. I know you need this too. Lie to me all you please. I can see right through, see right through. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me, take a chance with me. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, ada masih di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Nah untuk Sobat Sehat nih yang berada di Zoom, Anda juga boleh menikmati Raisa Radio melalui platform di website kami di radioindonesiasehat.com untuk bisa mendengarkan Raisa Radio lebih santai nih, jadi bisa sambil ngapain aja. Dan masih di Bincang Sehat Raisa Radio, kita bahas tentang bagaimana mengenali tanda dan bahaya glukoma. Masih bersama dengan Dr. Krisna Dwi Purnomo Jati, spesialis mata, dan juga Dr. Stefani Melisa Karina. Nah tentu Sobat Sehat masih dibuka nih pertanyaannya, sekali lagi di 0812-3239-7300 dan masa kami buka sampai dengan nanti pukul 4 sore nanti. Dan semoga lagu tadi sore tadi membuat suasana lebih adem ya sore hari ini dari Niki, dan waktu saya berikan kembali ke Dr. Stefani. Silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Mari kita lanjut untuk diskusinya tentang glaukoma, nggih. Ya, tadi sudah dibahas sama Dr. Krisna, nggih Dok, terkait apa itu glaukoma, penyebab apa saja, tanda dan gejalanya apa saja, nggih Dok. Sama juga tadi sudah disinggung dokter untuk pengobatan glaukoma itu seperti apa ya Dok. Nggih, ini ada yang bertanya dokter dari Ibu Nuriati Gultom. Dokter, jika sudah terlanjur terkena glaukoma, ini perawatannya bagaimana ya Dok untuk tetap beraktivitas normal dokter?
Monggo Eh, Dokter. ya baik. Pertama tekanan intraokular, tekanan bola mata harus baik ya. Jadi kita akan melakukan pemantauan secara berkala untuk sobat saya sekalian supaya yang terkena glaukoma itu tidak mengalami progresivitas. Yang penting tidak progresivitas, Dr. Stefani. Artinya ketika tadi kita bilang bahwa ada 100% serabut saraf, jika misal sudah berkurang 80%, kita nggak mau berkurang lagi menjadi di bawah 80. Bagaimana caranya? Caranya yang paling utama adalah menjaga tekanan bola mata berada di range normal bagi mata tersebut. Jadi tidak melulu range normal itu ada di bawah 21, kadang-kadang dia harus di bawah 15. Kadang-kadang dia harus berada di bawah 12 mm air raksa, atau kadang-kadang cukup di angka 22. Nah, bagaimana kita tahu dia cocok yang mana nih? Di angka yang mana yang si pasien ini tekanan bola matanya aman? Eh, Kita akan cek, misalnya pasien hari ini datang di angka 20, kita cek serabut saraf matanya di angka 90 misalnya. Nanti 3 bulan lagi di angka yang sama, kita cek lagi serabut saraf matanya dengan tekanan 20, tadi 20 sekarang 20, serabut saraf matanya masih sama, tidak ada yang mati, berarti ini cukup aman. Nah, lain halnya jika misal dia tekanan bola matanya di angka 18 gitu ya. Bulan ini di angka 18, serabut saraf matanya ada di angka 90 gitu. 3 bulan lagi kita cek tekanan bola matanya tetap di angka berapa? 15. Tetapi kok serabut saraf matanya berkurang dari 90 ke 80. Ini yang merupakan tanda bahaya gitu, Dr. Stefani. Artinya perawatannya kurang baik. Artinya tekanan bola matanya belum kita turunkan ke nilai yang aman. Oleh karena itu berarti angka 15 mm air raksa ini bukan merupakan angka yang aman bagi pasien tersebut. Jadi bagaimanapun juga tentu saja kalau ditanyakan bagaimana merawat supaya serabut saraf dan penglihatan tidak memburuk adalah uh, uh, sobat saya sekalian harus berkonsultasi, berdiskusi dengan dokter ahli mata, nanti kalau bisa subspesialis glaukoma untuk menentukan berapa sih tekanan bola mata yang cocok buat pasien tersebut. Jadi obatnya bisa ditambah atau misalnya nanti di-adjust gitu ya, Dr. Stefan. Yang kedua adalah berhati-hati betul terhadap aktivitas-aktivitas yang menyebabkan tekanan bola mata tinggi secara tiba-tiba. Contohnya adalah tidur terlalu malam yang menyebabkan tentu saja hormon akan berantakan. Kadang-kadang itu juga bisa menyebabkan tekanan bola mata pagi hari tidak terkontrol. Jadi tidurlah di waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu berapa? Yang seharusnya manusia tidur itu sekitar jam 9 dan bangun sekitar jam 6 begitu ya. Jam 5 atau jam 6. Jadi tidurlah sesuai dengan jam normal manusia sehingga tidak ada kelainan atau perubahan hormon yang menyebabkan kelainan dari sistem tubuh kita. Selain bergadang itu menyebabkan tekanan bola mata meningkat, bergadang itu juga menurut penelitian dapat menyebabkan anemia dan kontrol tekanan darah yang tidak stabil. Jadi hati-hati sekali. Lalu ada olahraga-olahraga yang mungkin, dia tidak selalu, mungkin bisa meningkatkan tekanan bola mata. Yaitu salah satunya adalah yang dia pakai prosedur ngeden gitu ya. Apa sih olahraga yang pakai prosedur ngeden? Salah satunya adalah angkat besi atau dia yang itu ya fitness yang tujuannya untuk membentuk otot yang besar begitu sehingga dia mengangkat dengan beban yang berat sekali. Proses mengejan itu menahan di perut, nafas di perut itu menyebabkan kadang-kadang tekanan bola mata juga meningkat. Lalu tentu saja ketika dia sudah punya glaukoma jangan menambah faktor risiko. Apa faktor risiko tadi? Jangan sampai kena diabetes mellitus. Karena itu akan memperparah kondisi. Bagaimana supaya tidak kena diabetes mellitus? Tentu saja sobat sehat sekalian bisa mengurangi kadar konsumsi gula atau mengkonsumsi gula dengan kadar yang dianjurkan perharinya dan perbanyak olahraga supaya apa yang masuk ke tubuh kita itu keluar energinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mungkin begitu, Dr. Stefani. Oke, terima kasih Dokter Krisna atas penjelasannya Dokter. Baik, berikutnya saya akan membacakan pertanyaan juga Dokter dari Reni Kuino Dokter. Untuk tes
pembuluh darah pada mata yang bisa membedakan karena genetik dan gula itu apa, dokter? Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut, dokter, untuk terkait tesnya, dokter? Secara untuk tes, kalau itu pembuluh darah yang berada, yang kita bilang tadi, berada pada saringan bola mata ya, atau trabeculum major itu, dia tidak bisa secara normal muncul. Ya, jadi kalau secara genetik, ada penyakit-penyakit genetik yang menyebabkan di situ ada pembuluh darah muncul, ya. Tapi itu biasanya munculnya dari kecil, Dr. Stefani. Sehingga kalau itu munculnya dari kecil, sangat mudah sekali. Misalnya di bawah 10 tahun ada pembuluh darah yang timbul di trabeculum major atau saringan air tadi bola mata, itu kemungkinan bukan diabetes. Hampir pasti. Itu karena penyakit genetik satu gen. Tetapi kalau dia ada diabetes mellitus dan dia tubuhnya di usia tua, mungkin di atas 40 tahun, itu sangat dimungkinkan berasal dari diabetes mellitusnya, Dr. Stefani. Baik, baik, dokter. Dokter, tadi kan dijelaskan, dokter, terkait pengobatan glaukoma itu dengan menggunakan tetes mata ya, dokter? Itu untuk tetes matanya apakah harus digunakan seumur hidup, dokter? Apakah ada bahayanya, dokter? Maksudnya kalau kita tidak menggunakan rutin atau mungkin kalau kita gunakan obat itu terus-menerus, apakah ada efek samping ke mata kita, dokter? Baik. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali ya, karena memang setiap apa yang kita masukkan yang non fisiologis ya, yang dari luar pasti ada side effect begitu, Dr. Stefani. Nah, kemanfaatan dari obat anti glaukoma adalah untuk menurunkan tekanan bola mata, begitu ya. Jadi tentu saja itu harus dipakai selama tekanan bola matanya masih tetap tidak terkontrol oleh obat. Kalau tekanan bola matanya bisa terkontrol, misalnya tidak diobati, tekanan bola mata terkontrol, begitu ya. Karena ada penelitian yang bilang bahwa semakin tua kita tekanan bola matanya semakin rendah. Ada juga yang bilang semakin tinggi. Nah, intinya adalah ketika kita sudah tidak membutuhkan tetes obat anti glaukoma untuk mengontrol tekanan bola mata kita bisa stop, Dr. Stefani. Tetapi kebanyakan dari pasien glaukoma itu tekanannya akan tetap tinggi sampai akhir hayatnya, sehingga kita harus tetes terus, begitu ya. Jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak, begitu ya. Bisa saja jangan-jangan nih orang, pasien tersebut misalnya sudah di laser, tentu saja dia tidak perlu obat anti glaukoma lagi karena dia tekanannya turun. Atau dia sudah dioperasi, tekanannya baik, dia tidak perlu obat anti glaukoma lagi. Tetapi selama pasien tersebut membutuhkan obat anti glaukoma untuk menurunkan tekanan bola matanya, dia masih butuh obat tetes tersebut. Bisa jadi selamanya. Pertanyaan yang kedua, menarik. Ada nggak komplikasinya? Bukan komplikasi, karena ini bukan prosedur. Ada nggak side effect, begitu ya, efek samping? Jadi obat anti glaukoma, masing-masing jenis obat anti glaukoma mempunyai kemungkinan, jadi tidak selalu terjadi, kemungkinan efek samping. Ada yang jenis beta blocker misalnya, tentu saja itu ada kemungkinan efek samping terhadap pernafasan. Kadang-kadang membuat sesak, terutama pada pasien asma. Ada juga yang menyebabkan jantungnya kadang-kadang iramanya tidak baik. Tetapi apakah itu selalu terjadi? Itu tidak selalu terjadi. Cuma pernah dilaporkan. Artinya kita juga harus waspada, begitu ya. Jika kita ada kelainan, loh, kok setelah pakai obat tetes ini saya merasa sesak nafas. Setelah saya pakai obat tetes mata ini, kok jantung saya berdenyut itu jadi pelan sekali. Nah, gitu. Jadi nanti perlu tanya ke dokter yang merawat sobat sehat sekalian untuk tahu nih kira-kira side effect yang mungkin timbul apa. Ada lagi jenis prostaglandin analog itu, Dr. Stefani. Itu juga bisa menyebabkan, kalau diteteskan dalam jangka waktu yang lama, bisa menyebabkan kelopak matanya agak hitam gitu ya. Jadi nggak usah make up-an lagi. Jadi sudah ada seperti celak gitu ya, di hitam cantik seperti itu. Dan juga tetes mata prostaglandin analog ini membuat bulu matanya panjang-panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nggak pakai bulu mata extension begitu, mungkin bisa pakai latanopros. Kelakarnya seperti itu. Tapi panjang-panjang tapi tidak beraturan. Jadi ada yang kiri, ada yang ke kanan, jadi kiri kanan, jadi dia agak kurang bagus. Itu yang ada nggak komplikasinya seperti itu ya? Ada nggak side effect-nya? Ada side effect-nya, tapi side effect-nya sangat kecil sekali dan tidak muncul di setiap mata. Begitu, Dr. Stefani. Terima kasih penjelasan, dokter. Iya, dokter, mau bertanya lagi, dokter.
Tadi kan sudah dijelaskan ya dokter beberapa kondisi yang bisa menyebabkan faktor risiko terjadinya glaukoma dokter. Contohnya ada karena diabetes, terus penggunaan kacamata plus pada usia muda dokter. Nah dokter kalau misalnya kecelakaan atau trauma, itu bisa tidak dokter menyebabkan glaukoma? Ya, bisa menyebabkan glaukoma, terutama kecelakaan pada yang melibatkan area periokular atau bola mata ya. Bola mata atau sekitar bola mata. Tipenya seperti apa? Yang paling sering terjadi adalah ketika kecelakaan tersebut menyebabkan perdarahan ke dalam bola mata. Ketika terjadi perdarahan dalam bola mata, darahnya yang merupakan isinya adalah salah satunya ada keping-keping darah itu kadang-kadang suka menyumbat di saringan tadi, saringan tempat keluarnya air dalam bola mata itu. Ketika itu tersumbat, tentu saja tekanannya akan naik. Jadi ketika biasanya trauma langsung gitu ya, kecolok pensil atau kena lempar batu atau kena lempar ya pokoknya trauma terhadap bola mata yang menyebabkan pendarahan dalam bola mata sangat mungkin bisa menyebabkan penaikan tekanan bola mata dan menyebabkan glaukoma. Yang lain lagi adalah ketika ada robekan. Jadi ketika traumanya mungkin tidak menyebabkan adanya pendarahan, tapi irisnya robek. Nah, ketika irisnya robek ini, yang bagian hitam di tengah itu ada iris ya. Ya, ketika irisnya robek itu dia menutup si saringan untuk mengeluarkan air dalam bola mata itu juga bisa menyebabkan tekanan tinggi yang nantinya menyebabkan glaukoma. Jadi sangat betul sekali bahwa trauma kepada bola mata nanti apapun mekanisme yang ada di dalam bola mata tersebut sangat mungkin menyebabkan glaukoma dan tentu saja harus ditangani, Dr. Stephanie. Baik. Berarti itu pentingnya ya dokter kalau misalnya pasien terjadi trauma di sekitar bola mata dokter dan ada mengeluhkan misalnya penurunan penglihatan ataupun matanya nyeri itu langsung periksa ke dokter mata ya dokter. Betul. Lebih baik seperti itu. Ya, siap dok. Dokter izin ada satu pertanyaan lagi dokter dari Noviana Rizky. Tadi dokter sudah menjelaskan terkait olahraga yang dapat menaikkan tekanan bola mata. Apakah renang juga termasuk dokter? Monggo dokter Krisna. Baik, renang tidak termasuk, tidak dituliskan dalam satu yang termasuk. Tetapi menahan napas dalam waktu yang lama, mungkin dari olahraganya apa ya? Free diving jadinya ya. Ini juga termasuk salah satu yang mungkin bisa menyebabkan kenaikan tekanan bola mata. Jadi prosesnya adalah menahan, mengejan dan menahan, yang menyebabkan otot-otot yang ada di dalam tubuh kita itu menegang, sehingga mungkin otot-otot yang ada di periorbita atau di bola mata kita juga itu ikut mengalami penegangan seperti itu. Jadi kalau berenang biasa ya terutama atau berenang yang nggak pakai tahan napas, saya rasa belum pernah ada tulisannya setahu saya. Itu. Tapi kalau mungkin nanti menyelam, free diving atau yang dia harus mengontrol keseimbangan tekanan yang ada di tubuhnya dengan tekanan di air yang ada di luar, tentu saja itu memungkinkan sekali untuk meningkatkan tekanan dalam bola mata. Iya, baik, terima kasih dokter. Berarti renang tidak ada hubungannya secara langsung ya, maksudnya kalau renang di dalam kolam biasa ya dokter? Ya terutama kalau renang cuma gaya bebek itu, ya, semoga sih kayaknya sih enggak ya Dr. Stephanie ya. Oke, siap. Dokter ada satu pertanyaan lagi dokter. Biasa kan ada misalnya pasien mengeluhkan mata merah gitu ya dokter. Terus pasiennya itu dia tidak berobat ke dokter mata, tapi dia langsung ke apotek untuk membeli obat sendiri untuk diteteskan sendiri. Nah itu ada bahayanya juga tidak dokter? Maksudnya dia mengobati mata merah sendiri gitu dokter? Baik, ini sebenarnya pertanyaan pancingan ya. Jadi memang ada satu glaukoma ya Dr. Stephanie, kita tahu namanya glaukoma yang diinduksi oleh steroid. Jadi apa itu steroid? Steroid itu adalah obat, jenis obat yang digunakan sebagai anti radang atau anti inflamasi. Semakin kuat anti inflamasinya, semakin dia meresolve radang semakin cepat. Tetapi semakin kuat anti inflamasinya bisa menyebabkan glaukoma yang lebih cepat seperti itu. Jadi obat-obat antiinflamasi terutama yang topikal ya. Topikal itu diteteskan Dr. Stephanie ya, diteteskan atau dioles kepada mata itu mempunyai risiko untuk menaikkan tekanan bola mata. Kenapa? Karena steroid itu bisa merubah struktur saringan yang ada di dalam bola mata tadi yang digunakan untuk menyaring air sehingga struktur saringan tersebut menjadi kaku. Bayangkan seperti spons yang saringannya seperti spons lah.
spons yang baru sama spons yang sudah lama ditaruh di luar gitu, ya kering gitu kan, sehingga dia tidak bisa lagi menyaring air atau menyerap air. Ya, itulah yang terjadi pada pengguna steroid, pengguna tetes mata steroid. Jadi kalau kita boleh usulkan, sobat sehat sekalian, hati-hati sekali kalau memakai obat yang di dalamnya ada kandungan steroidnya. Kenapa? Karena tentu saja selain bisa menyebabkan glaukoma ya, obat dengan steroid ini jika diteteskan dalam jangka waktu yang cukup lama bisa menyebabkan katarak juga, Dr. Stefani. Jadi hati-hati banget tuh. Baik, siap. Terima kasih Dokter Krisna atas penjelasannya, Dokter. Monggo Dokter untuk closing statement-nya, Dokter, apakah ada pesan-pesan yang bisa diberikan kepada pendengar radio sore ini, Dokter? Ya, sobat sehat sekalian, glaukoma merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kebutaan nomor 2 terbesar di dunia, masih nomor 2 terbesar di dunia. Sehingga penyakit glaukoma ini harus kita waspadai betul-betul. Tadi sudah kita bahas tanda dan gejalanya, yang jenis open angle atau jenis yang seperti pencuri penglihatan tadi, yang dia butuh waktu lama sekali untuk menyebabkan kelainan penglihatan, kaburnya penglihatan atau penurunan dari lapang pandang, tentu saja sulit. Tetapi harus kita ingat tadi, jika sobat sehat sekalian mempunyai faktor risiko seperti ada keluarga yang mengidap glaukoma, mending sobat sehat sekalian periksa saja. Karena untuk melakukan screening ya, kita tidak tahu apakah kita glaukoma, tapi ketika kita melakukan screening mungkin kita jadi tahu, oh mata kita tidak apa-apa. Ketika mata kita tidak apa-apa, tentu saja kita jadi lebih ayam begitu ya, Dr. Stefani. Untuk jenis yang kedua yang menyebabkan tekanan bola mata tinggi mendadak atau close angle glaukoma ini, yang tadi gejalanya adalah kabur secara mendadak, mata merah secara mendadak, pusing, mual sampai dengan muntah. Jika sobat sehat sekalian mengalami gejala seperti itu, tentu saja dalam jangka waktu kurang dari 24 jam, kalau sobat sehat atau keluarga yang mengalami seperti itu, bawa aja ke rumah sakit. Karena dalam waktu kurang dari 24 jam itu, masih bisa kita selamatkan penglihatannya. Jadi saya rasa sobat sehat sekalian sekarang sudah tahu ilmunya, sehingga nanti kalau bisa melihat keluarga atau ada orang di jalan atau sobat sehat sekalian sendiri yang mengalami gejala seperti itu, sobat sehat sekalian bisa aware seperti itu, Dr. Stefani. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih sekali Dr. Krisna dan juga Dr. Stefani sudah berbagi kepada kita semua. Kita jadi tahu nih ya Sobat Sehat bagaimana penyakit glaukoma. Ternyata ini penyakitnya sangat-sangat amat harus kita waspadai, dan tapi hari ini kita sudah tahu nih Sobat Sehat bagaimana mengantisipasi glaukoma ini, dan Sobat Sehat sudah tahu nih. Dan kalau ragu-ragu dan sudah merasa itu terjadi di dalam diri Sobat Sehat, bisa langsung ke dokter mata. Gitu ya Dr. Krisna dan juga Dr. Stefani. Dan tadi disinggung juga untuk Sobat Sehat nih, begadang itu juga gak baik ternyata ya dok ya. Dan itu merupakan salah satu yang bisa penyebab glaukoma juga ya dok ya. Dan semoga Sobat Sehat juga bisa tetap menegakkan gaya hidup sehat dan tidur cukup ya Sobat Sehat. Terima kasih banyak atas ilmunya Dr. Krisna, Dr. Stefani. Terima kasih sudah mampir di Raisa Radio, Dok. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat selalu Dr. Krisna juga Dr. Stefani. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda, baik Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Semoga informasi sore hari ini bermanfaat untuk Anda dan untuk sekitar Anda. Dan Sobat Sehat, kiranya ini penting bagi Sobat Sehat bisa membagikan informasi ini kepada sekitar-sekitar Anda, dan ini bisa Anda dengarkan kembali dalam bentuk podcast kok. Jadi Sobat Z bisa membagikannya sekaligus materinya juga nanti bisa didapatkan di Spotify kami di Raisa Radio Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti Raisa Radio di Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk mendapatkan program-program menarik dari Raisa Radio. Terima kasih, saya Galuh mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan di acara berlangsung. Terima kasih. Besok pagi kita jumpa lagi di Bincang Sehat Sobat Sehat jam 8 pagi dengan tema yang menarik juga. Tetap stay tune di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore Dr. Krisna dan juga Dr. Stefani. Terima kasih dok. Ya, maaf ya kalau ada salah, semoga baik. Senang bertemu Dr. Krisna dan juga Dr. Stefani. Terima kasih. Now this might be a mistake.
that I'm Silakan, Dok. calling you the slate, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool. I still belong with you. Anywhere you are. Ooh, these minefields that I walk through. Ooh, what I risk to be close to you. Ooh, these minefields keeping me from you. Ooh, what I risk to be close to you. Close to you. I didn't notice what I lost until all the lights were off, and not knowing what you're up to tortured me. Now this might be a mistake, we're broken in so many ways, but I piece us back together slowly. Ooh, Maybe I'm just a fool. I still belong with you. Anywhere you are. Ooh, these Minefields that I walk through. Ooh, what I risk to be close to you. Ooh, these minefields keeping me from you. Oh, I risk To be close to you. Close to you. to be close to you. Close to you. Now this might be a mistake that I'm calling you the slate, but these dreams I have of you ain't real enough. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.